Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita masih beribadah dan menikmati persekutuan kepada Tuhan pada hari ini. Kita boleh merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini mari bersama-sama merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari membawa hidup hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dengan pujian, jadikan rumah doamu. Hidupku
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, hingga kami boleh mengikuti ibadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu bukan karena kuatnya hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami. Tolong Engkau ampuni bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak untuk beribadah dengan Engkau hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih segala persoalan hidup kami Tuhan. Segala beban kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah. Walau secara online Tuhan, kami memohon Tuhan yang hadir, kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami serahkan semuanya di tangan Tuhan. Awal pertengahan hingga kami akhiri nanti ibadah Tuhan, biarlah hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bila hati saudara saat ini terasa berat, marilah datang kepada Yesus Kristus untuk meminta diberikan kelegaan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sujudlah di altarnya, bawa segala pergumulan kita kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Sujud di altarnya.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Datang di altarnya, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada kesempatan hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan izinkan kami boleh menghadap Engkau. Boleh merasakan kehadiran Tuhan. Boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ketika kami berhadapan dengan Tuhan, menundukkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menyapa kami, Tuhan menjamah kami, sehingga kami merasakan kasih Tuhan yang demikian besar. Ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami, supaya firman yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini di dalam pimpinan Tuhan sendiri.
Engkau sendiri yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ini kepada kami semuanya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana anak harus menghargai orang tua. Kali ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ya. Kita hidup bagaimana menghargai negeri tempat kita hidup, ya. Cintailah negeri ini. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan melalui negeri kita. Ya. Kita akan baca firman Tuhan dari satu ayat yang ada di dalam Yeremia 29. Kita akan baca ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin firman Tuhan. Apa yang kita baca tadi hanya satu ayat penggalan dari Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 itu adalah surat yang dikirim oleh Yeremia kepada orang-orang Israel yang mengalami pembuangan di Babel, ya. Jadi Yeremia 29 itu merupakan perhatian dari Nabi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel. Dan ini tentunya juga untuk kita semuanya. Jadi orang-orang Israel pada masa itu mengalami pembuangan di tanah Babel, dan selama waktu yang sangat lama, 70 tahun mereka harus dibuang, ditawan di negeri yang asing bagi mereka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam pembuangan, ya, yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh banyak nabi, Tuhan ternyata tidak menelantarkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi Tuhan menolong, Tuhan memelihara mereka. Bahkan walaupun sebagai orang-orang buangan, orang-orang Israel di tanah pembuangan itu tidak diperlakukan sebagai budak seperti ketika mereka di tanah Mesir, ya. Tuhan pelihara secara ekstra. Bahkan ada orang-orang yang dibuang itu di negeri pembuangannya di Babel. Mereka menjadi pejabat-pejabat tinggi di negara tersebut, dipakai oleh pemerintah kerajaan tersebut, ya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ini mengasihi umatnya, ya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga memiliki kedudukan yang sama seperti bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel mengalami pembuangan ke tanah Babel 70 tahun yang lamanya, ya. 70 tahun itu masa hidup manusia, ya. 70 tahun itu masa hidup manusia, kalau kuat 80 tahun. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di tanah pembuangan. Jadi walaupun dibuang, tapi Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi Tuhan turun tangan tetap memberkati mereka, memakai orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh yang cinta akan Tuhan, dipakai menjadi berkat bagi banyak bangsa. Demikian juga dengan kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini sebenarnya tidak jauh beda dengan orang-orang Israel, ya. Dunia atau bumi tempat kita hidup ini tidak jauh bedanya dengan negeri pembuangan. Karena bumi tempat kita hidup ini tempat di mana makhluk yang tinggal di dalamnya, keadaan yang di dalamnya sudah mengalami kutukan Tuhan, ya. Jadi dalam kutukan ini manusia sangat sulit hidup di bumi ini kalau dengan kekuatannya sendiri, dengan kesanggupannya sendiri.
Kalau di masa sebelum bumi ini mengalami kutukan, segala sesuatu itu mudah diperoleh, segala sesuatu indah, segala sesuatu berjalan dengan sangat membahagiakan. Tetapi ketika bumi ini dikutuk, manusia jadi sulit hidup, manusia jadi mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan, bahkan kesesakan sampai hari ini. Jadi keadaan manusia ini sebenarnya kondisinya seperti itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun bumi ini terkutuk, ya, manusia juga sudah jatuh di dalam dosa, tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, sekali lagi ketika orang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dipulihkan kembali keadaannya, ya, dipulihkan kembali jiwanya, dipulihkan kembali rohnya, sehingga manusia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi keadaan pemulihan ini hanya bisa dialami oleh orang percaya kepada Kristus, ya, yang dengan menggunakan imannya. Jadi oleh imannya orang-orang ini yang sudah dipulihkan itu mengalami keadaan seperti manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Karena apa? Di situ manusia lemah, manusia tidak punya kesanggupan untuk hidup sendiri. Allah mengirimkan rohnya untuk menolong, ya. Allah menempatkan rohnya di dalam kehidupan setiap manusia, bahkan bertahta di dalam hati nurani manusia. Roh Allah ini yang mengingatkan supaya orang ingat akan Tuhan, penolongnya. Begitu dekatnya, sehingga orang terpelihara dengan sempurna keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang hidup di negeri pembuangan tentunya tidak mudah, ya. Di negeri pembuangan itu orang dikategorikan sebagai warga negara kelas bawah, ya, mungkin tidak dianggap sebagai warga negara, tapi di situ ada Tuhan. Di situ orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara secara khusus. Nah, di kesempatan hari ini Yeremia mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kita ditempatkan di negara domisili tempat kita hidup, di situ Tuhan memerintah kepada kita, ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 13 itu jelas sekali bahwa kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah yang ada itu atas penunjukan Tuhan. Pemerintah yang ada itu atas seizin Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa pada mereka. Pemerintah itu bahkan menjadi wakilnya Tuhan untuk menyatakan keadilannya, untuk memelihara kesejahteraan manusia. Jadi di mana kita berada, dimanapun di bumi ini kita berada, kita harus taat kepada pemerintah yang sah di mana kita berada. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan masalah, supaya kita menjadi orang yang benar-benar taat akan Tuhan. Nah, di kesempatan hari ini, apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang ditempatkan di negeri di mana mereka hidup? Firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita melakukan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, ya. Kita diminta untuk apa? Mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi tingkat taraf hidup masyarakat, ya, itu kita ada di dalamnya, kita terlibat di dalamnya, kita turut campur di dalamnya. Kita harus mengusahakan. Mengusahakan itu apa? Berarti kita turut aktif di dalamnya. Bukan hanya berdiam diri, bukan secara pasif, tidak mau tahu dunia luar, bukan. Orang yang percaya pada Kristus itu aktif mengerjakan keselamatan itu ditunjukkan dalam tindakan nyata, termasuk di dalam melakukan kehendak Tuhan, yaitu kehidupan di masyarakat. Hidup dalam kemasyarakatan ini yang perlu kita lakukan, yaitu mengusahakan kesejahteraan
Jadi meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup itu bagaimana? Melakukan hal-hal yang bisa dilakukan supaya orang lain mengalami sejahtera. Taraf hidupnya meningkat. Yang semula miskin bisa tertolong. Yang semula bodoh bisa mengerti, bisa baca tulis. Yang semula tertinggal bisa ditolong. Ini kesejahteraan. Jadi hidup di dalam kesejahteraan itu hidup di dalam cukup, ya. Cukup sandang, pangan, papan, cukup terpelihara di dalam kehidupannya. Nah, ini permintaan dari Tuhan melalui Yeremia kepada orang-orang buangan dan termasuk kepada kita. Usahakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang. Nah, kita sekarang tidak dibuang Tuhan di tempat ini, tapi ditempatkan di negeri di mana kita berada di tempat ini. Tentunya ada banyak perbedaan, ada banyak macam-macam yang menimbulkan masalah kalau itu diperuncing. Perbedaan-perbedaan itu selalu ada, gosokan-gosokan yang mengakibatkan perpecahan itu selalu ada. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan. Mengusahakan kesejahteraan itu turut terlibat dalam penciptaan lapangan kerja. Turut terlibat di dalam pembukaan lapangan kerja baru, turut terlibat di dalam pembentukan orang-orang yang terampil, terlatih untuk bisa bekerja, dan banyak hal. Ini yang harus diusahakan. Jadi kalau seseorang yang sudah mengaku diselamatkan oleh Tuhan, ya, dia harus mengerjakan keselamatan, ya, yaitu dia harus peduli di mana mereka hidup, di mana mereka ditempatkan. Lingkungan tempat mereka hidup ini menjadi sasaran pertama supaya mereka dipedulikan Tuhan, supaya mereka hidup mengalami kecukupan, supaya mereka hidup terpelihara. Nah, ini yang harus dipikirkan orang-orang percaya. Kadang-kala ada orang-orang tertentu kalau sudah percaya pada Tuhan, ya sudah, selesai tugas saya. Nah, ini tidak benar. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu harus peduli pada negerinya. Nah, sekarang kita tahu negeri kita posisinya adalah dalam keadaan darurat. Darurat itu keadaan yang betul-betul gawat. Ya. Gawat itu bagaimana? Sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Apa yang kita pedulikan? Apa yang harus bisa kita kerjakan? Salah satu memiliki ide-ide bagaimana masyarakat tidak jatuh miskin. Masyarakat tidak tenggelam di dalam keadaan yang demikian, tapi boleh bangkit, boleh menjadi penyemangat. Banyak orang-orang kalau kita baca di dalam media sosial, ya, itu kerjanya hanya mencela, kerjanya hanya menjatuhkan, kerjanya hanya mengkritik pemerintah. Apa yang terjadi? Banyak orang yang mengikutinya. Jadi banyak orang yang terbawa melakukan hal yang sama, menganggap pemerintah ini tidak melakukan kerja apa-apa. Seakan-akan yang dilakukan oleh pemerintah ini semuanya salah. Ini terjadi. Ada orang-orang tertentu, mereka hidup di dalam kemewahan kadang-kala. Mereka hidup di dalam posisi-posisi yang baik, tapi kerjanya adalah mencela dan mengkritik, menjatuhkan. Tidak ada solusi. Nah, Tuhan mengajar pada kita hari ini ada solusi, yaitu mengusahakan kesejahteraan. Nah, ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengusahakan kesejahteraan itu memang memerlukan kreativitas, memerlukan kerelaan untuk berkorban, ya. Kerelaan untuk memberi. Tuhan ngajari kerelaan untuk memberi. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi dalam mengusahakan kesejahteraan itu kita rela memberi. Kalau rela memberi berarti apa? Kita mau berkorban. Mau berkorban itu mengambil sesuatu yang di dalam diri kita yang membuat kita mungkin merasakan sakit, ya. Tapi itu yang diminta Tuhan, kita memberi. Seperti Tuhan Yesus memberi di dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan tubuh yang berkekurangan, dalam keadaan tubuh yang penuh kesakitan, dia masih memberi. Ya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, masih memberi.
Ini Tuhan kita mengajarkan demikian. Jadi kalau kita diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota, itu karena tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan tidak hanya disimpan di dalam hidupnya, tidak hanya dipikir, tapi dikerjakan. Dalam kalimat yang lebih jelas adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Bagaimana kita melakukan firman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini? Ya, sesuatu yang bisa kita tampilkan di sana. Ya. Kita peduli pada lingkungan tempat kita hidup, kita peduli pada negara. Ada orang-orang di negeri kita ini yang sudah memberikan sumbangsihnya bagi berdirinya negara ini, bagi terbentuknya negara ini, bahkan bagi di masa kini orang-orang percaya ini sumbangsihnya demikian besar. Kita ingat di dalam Alkitab juga banyak orang-orang yang menjalani hidup yang demikian, yaitu mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana mereka dibuang. Ambil contoh Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf ini di Mesir, ketika di Mesir dia hanya sebagai budak, sebagai orang buangan, sebagai orang yang tidak berharga. Namun dia di dalam penjara terus-menerus membangun relasi dengan para narapidana, membangun hubungan dengan kepala penjara, membangun hubungan dengan orang-orang lain di dalamnya. Dia mengusahakan yang baik. Apa akibatnya? Yang dilakukan Yusuf adalah benar di mata Tuhan. Tuhan menilai sendiri. Demikian juga orang-orang buangan yang dibuang dari Israel menuju ke Babel. Di sana ada Daniel, di sana ada Mesak, di sana ada Abednego, di sana ada Nehemia, di sana ada orang-orang lain lagi. Mereka dibuang, tapi menghasilkan sesuatu yang baik untuk negeri di mana mereka mengalami pembuangan. Jadi kalau kita hidup di negeri yang indah, di negeri Indonesia ini ya, ada banyak hal yang di negeri ini ada, di negara lain tidak ada. Kita bersyukur menikmati keadaan yang demikian. Jadi apa yang ada ini hendaknya kita bersyukur, mengelola dengan baik harusnya. Minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga rakyat di tempat kita hidup ini terpelihara kehidupannya. Mereka hidup sejahtera. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selain mengusahakan kesejahteraan disebutkan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, ini ya. Jemaat-jemaat Kristen ya, kemudian juga kita lihat di gereja-gereja selalu ada doa syafaat ya. Dalam doa syafaat mesti ada disampaikan doa untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk pemerintahannya, untuk rakyatnya, supaya semuanya tetap terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Ini doa syafaat ya. Doa syafaat ini biasanya disampaikan ketika pendoa menyampaikan doanya ya kepada Tuhan. Dia mengingat bangsa dan negara ini perlu didoakan. Kenapa? Karena dia hidup di situ, domisilinya di situ, dia minum di situ, dia makan dari hasil dari tanah ini. Oleh karena itu kita berdoa untuk negeri ini perlu. Karena apa? Kita hidup di dalamnya. Kalau negeri ini kacau, kita mengalami sesuatu yang susah. Kalau negeri ini mengalami kemiskinan, kita juga ikut menderita. Kalau negeri ini mengalami sesuatu yang tidak benar, kita juga ikut mengalaminya. Jadi berdoa untuk negeri itu begitu penting ya. Di dalam pujian yang kita pujikan tadi, hidup kita itu merupakan mezbah doa. Permohonan dari pemuji Tuhan itu supaya hidupnya digunakan sebagai mezbah doa, tempat di mana seseorang menyampaikan doanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ada hubungan yang lebih baik. Bukan berarti Tuhan itu tidak ingat akan negeri ini, tidak ingat akan kita. Tapi ketika berdoa itu ada hubungan khusus. Supaya apa? Tuhan mengerjakan kebaikannya kepada banyak bangsa. Banyak orang yang
tidak terpelihara dengan baik dalam kehidupannya. Banyak orang yang kehidupannya sembarangan, sehingga ini mempengaruhi pola pikir penduduk di negeri tersebut. Sodom dan Gomora dipunahkan oleh Tuhan karena negerinya parah. Ada orang-orang yang berdoa untuk itu. Lot, istri dan anak-anaknya berdoa. Mereka mungkin memberitakan yang baik, tapi kenyataannya diluluhlantakkan oleh Tuhan. Karena ada orang-orang jahat di sana yang menularkan kejahatan ke negeri itu, sehingga negeri itu sekarang tidak ada lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita yang diminta oleh Tuhan adalah berdoa. Berdoa itu mohon belas kasihan Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan tertimpa atas negeri ini, tertimpa atas seluruh penduduknya, sehingga penduduknya mengalami hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Doa itu tidak hanya disampaikan di gereja atau di dalam kumpulan, tapi bisa secara pribadi, ya. Kalau kita bisa hidup di tempat domisili kita berada sekarang, ini karena negeri ini terpelihara oleh Tuhan. Negeri ini tetap dikendalikan oleh Tuhan. Kita perlu menyampaikan hal itu, ya. Karena salah satu yang harus dilakukan orang percaya adalah berdoa, menyampaikan hal-hal yang baik kepada Tuhan, supaya ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau ada orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memperhatikan apa yang dimintanya. Kita meminta bukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, bukan. Tapi kita minta supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ingat bahwa semua negeri di muka bumi ini di bawah kuasa Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepadaku. Jadi penguasa itu Tuhan Yesus yang mengendalikan semuanya. Tapi kita perlu mendukungnya. Tuhan menunjuk kita sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, sebagai anak-anak Allah. Salah satunya tugas kita adalah mendoakan, menggumulkan, ya. Kalau orang belum sampai di titik ini, cintanya pada negerinya belum terlihat, ya. Perlu bergumul, menangisi. Sebab kritikan terhadap pemerintah, usaha untuk mendongkel pemerintah, untuk menjatuhkan pemerintah, dari dulu hingga sekarang ini terus terjadi, ya. Kenapa? Orang ingin berkuasa, ingin menikmati bagaimana menguasai orang lain, mengatur orang lain, memperbudak orang lain. Negeri-negeri di masa lalu seperti itu, tapi di masa sekarang tidak. Ada undang-undang yang mengatur. Nah ini, banyak orang mencoba melakukan hal-hal yang buruk supaya keadaan buruk itu terjadi, sehingga negara kacau. Dalam keadaan kacau inilah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Negara bisa tumbang, ya. Nah kita diingatkan untuk supaya keadaan negeri ini tetap terkendali, kita perlu berdoa. Terutama di masa-masa sekarang, masa darurat, kita perlu berdoa, menggumulkannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya keadaan ini membaik. Banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak taat akan aturan yang telah dibuat oleh negara, ya. Jadi lembaga-lembaga negara membuat aturan supaya negara ini tertib, aman, segala kebijakan negara bisa dilakukan dengan benar. Tapi dalam kenyataannya kan banyak orang tidak setuju, banyak orang memprotes, banyak orang mencela. Nah, ini yang menimbulkan orang antipati terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita pada kesempatan hari ini tidak seperti itu. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan menjagai negeri ini, supaya Tuhan tetap memberikan kemurahan, supaya Tuhan tetap mengendalikan negeri ini, supaya Tuhan tetap memperhatikan masyarakat di mana kita mengalami hidup di bumi ini. Jadi berdoa kepada Tuhan itu harusnya setiap waktu, setiap hari kita perlu membawanya kepada Tuhan. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Seringkali orang hanya berdoa mendoakan kepentingannya sendiri. Dia melupakan orang lain. Dipikirnya seperti itu Tuhan berkenan. Kita diminta sebagai orang percaya itu salah satunya adalah
memperhatikan negeri di mana kita hidup. Negeri kita hidup, tempat kita hidup nih merupakan bagian hidup kita. Nah, kalau ini kita tidak perhatikan, itu namanya kita tidak berdoa dengan benar. Kita diminta untuk berdoa dengan benar, mengarahkan perhatian kepada Tuhan, mengarahkan permohonan yang benar, yang baik, yang tertimpa atas negeri ini kepada Tuhan. Supaya apa? Negeri itu aman dan sejahtera, terpelihara, tercukupi. Masalah-masalah yang selama ini menggerogoti negeri bisa diatasi. Para penguasa yang duduk di dalam pemerintahan diberi oleh Tuhan rasa takut akan Tuhan, diberi kerendahan hati, diberi memiliki kepedulian sosial yang tinggi, diberi hikmat untuk bisa melakukan kebijakannya dengan benar. Ini di dalam doa-doa kita harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang bagian yang terakhir dikatakan demikian, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ini ya, kita diingatkan juga di dalam doa-doa kita bahwa kalau kita mendoakan negeri ini ya, sebenarnya apa? Itu juga kita terlibat di dalamnya, kita masuk di dalamnya, kita ada di dalam negeri itu, kita hidup di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Ada pemerintah negara tertentu yang sangat ketat melarang orang berdoa, melarang orang beribadah, melarang Injil diberitakan, melarang orang untuk menerima keselamatan. Ada negeri-negeri seperti itu. Tanggung jawab kita apa? Berdoa, menggumulkannya, ya, mengarahkannya kepada Tuhan. Sebab penentangan seperti itu masih tetap akan ada sampai bumi ini nanti diakhiri oleh Tuhan sendiri. Tetap ada penentangan, tapi tugas kita adalah dengan sungguh-sungguh membawa doa kepada Tuhan supaya pemerintah yang ada ini diberi kasih oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan. Karena apa? Negeri ini ada karena Tuhan. Matahari tiap hari menyinarkan cahayanya itu karena Tuhan. Udara ini ada karena Tuhan yang memberi. Nah, kalau kita melupakan Tuhan, apa yang terjadi? Segala sesuatu akan rusak. Kita harus selalu ingat Tuhan ya. Kalau Tuhan memerintahkan hari ini untuk mengingat negeri kita, untuk mencintai negeri ini, karena negeri ini adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan oleh kehidupan kita. Kita diminta untuk peduli di dalamnya. Jadi membawa negeri ini kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, digumulkannya adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa lepas ya, di mana kita berdomisili. Entah ini di negeri Indonesia atau di negeri-negeri lain, sama saja kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya apa? Ketika doa kita didengar Tuhan, negeri itu akan terpelihara, negeri itu akan aman, negeri itu akan damai sejahtera, sehingga penduduknya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang perlu kita miliki. Amin. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita juga ingat akan negeri kita di mana kita hidup. Negeri kita sekarang ini memerlukan kepedulian dari kita semuanya, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah diberkati Tuhan, tidak ada yang salah, sehingga semuanya berlangsung baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini Tuhan mengingatkan akan kami semuanya, supaya kami peduli akan negeri di mana Tuhan menempatkan kami. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan negeri kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau tetap memberkati negeri ini. Engkau tetap turut campur tangan dalam segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, supaya yang terbaik, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kalau negeri ini sekarang mengalami penyebaran COVID yang luar biasa, ada varian-varian baru yang demikian cepat menyebar, menular, banyak korban Tuhan, banyak orang berjatuhan, ada banyak orang meninggal, ada banyak orang dirawat di rumah sakit, bahkan banyak orang yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena rumah sakit penuh. Kami mohon belas kasihan Tuhan,
Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semuanya supaya penyebaran COVID-19 ini segera berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPKM di banyak tempat di negeri ini, kami mohon Engkau menolong supaya dipatuhi masyarakat. Masyarakat taat akan protokol kesehatan supaya mereka tidak menularkan atau mereka mudah tertulari COVID-19. Kami mohon Engkau menolong masyarakat ya Tuhan. Obat-obat yang dikonsumsi oleh para penderita COVID-19, kami mohon kiranya Tuhan menolong supaya obat ini boleh menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para tenaga kesehatan yang banyak menjadi korban di negeri ini. Kami mohon Engkau menolong supaya mereka tetap kuat, tetap semangat, tetap memberikan kasih dan perawatan yang baik. Kami percaya Tuhan menolong mereka semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami akan negeri kami hari-hari ini, supaya negeri kami tetap terpelihara oleh Tuhan. Kami menyerahkan negeri di mana kami tinggal ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada penyelenggara negara, pada para lembaga negara, pada aparat yang ada, pada pemerintah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Biarlah kita terus menikmati persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga kita, dan kita juga semakin intim dengan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kiranya boleh memberkati kita dan mengingatkan kita akan peran kita dimanapun kita berada, untuk boleh membangun negeri kita dan juga lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga di dalam keluarga. Warta jemaat pada kesempatan ini tetap diingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap mendukung di dalam doa akan penanganan COVID-19 ini, supaya terus dilancarkan, dan juga kita masing-masing, baik kekebalan tubuh kita, imun kita, dan seluruh masyarakat Indonesia terus meningkat, dengan juga kita menjaga atau memperketat namanya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Kemudian jemaat juga dihimbau untuk tetap tenang di dalam menghadapi peningkatan penyebaran COVID-19 ini yang sangat mengganas. Mari kita terus dukung di dalam doa untuk pemerintah kita. Biarlah pemerintahan kita juga boleh beri hikmat untuk boleh menangani akan COVID ini, dan juga pemerintahan daerah-daerah supaya saling mendukung satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita. Hari ini jemaat boleh memberikan persembahan, baik persembahan
kolekte biasa dan juga persembahan diakonia. Kemudian persembahan ini nanti bisa kita memberikan melalui dua cara. Yang pertama melalui amplop yang sudah ada, dan juga nanti melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Nomor rekening BCA yang sudah kita gunakan selama ini atas nama Bapak Adrianus Iwan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12, berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami, mengingatkan kami akan tanggung jawab kami, panggilan kami, peran kami, dimanapun kami berada, di lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memanggil kami untuk boleh menjadi garam dan terang-Mu, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, maka biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini supaya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allahku dahsyat. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Jemaat boleh diundang berdiri. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik melalui puji-pujian kami dan juga kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami, dan juga kami juga boleh memberi yang terbaik melalui ucapan syukur kami, melalui persembahan kami. Maka biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan. Ampuni kami Tuhan bila kami di dalam memberi ada banyak motivasi yang tidak benar, ingin diberkati, maka ampuni kami Tuhan. Biarlah kami juga terus diingatkan kembali bahwa kami melakukan itu karena kecintaan kami akan Engkau ya Tuhan. Mohon uluran tangan-Mu, Engkau juga menolong kami seluruh jemaat Tuhan. Engkau juga memberkati kami, baik di dalam apapun yang kami kerjakan, di dalam keluarga kami, di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, dan juga di dalam segala sesuatu yang menjadi rencana-rencana ke depan. Engkau Tuhan ada bagi kami untuk boleh menolong kami, memberkati kami. Yang terlebih daripada itu supaya kami terus melihat apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh Tuhan ajarkan bagi kami saat ini, supaya kami terus menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saat ini negara kami Indonesia dan juga seluruh dunia yang penyebaran COVID yang terus bertambah ya Tuhan. Bapa dalam surga, mungkin secara manusiawi kami merasa putus asa, tetapi kami terus berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau yang berkarya menolong setiap bangsa Indonesia dan juga seluruh bangsa yang ada di dunia, supaya penyebaran COVID ini terus ditekan melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga kerjasama melalui pemerintah daerah. Engkau juga Tuhan memberkati seluruh masyarakat ya Tuhan, boleh disiplin, boleh tertib di dalam menekuni, di dalam menaati akan aturan-aturan yang berlaku. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit saat ini yang mengalami kendala di dalam menangani akan pasien-pasien COVID dan juga seluruh tenaga medis. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa di surga. Engkau yang melindungi mereka. Mereka boleh menjadi garda terdepan bagi kesehatan ini ya Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang terus menolong mereka. Mungkin mereka ketakutan di dalam menghadapi hal ini ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memelihara mereka Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin mereka yang terkena COVID saat ini, Engkau juga Tuhan yang memelihara mereka. Jangan biarkan mereka panik, jangan biarkan mereka takut ya Tuhan, tetapi biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau memberkati apapun yang mereka butuhkan saat ini, yang mereka perlukan, Engkau juga Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu juga ya Tuhan Yesus, yang bergumul saat ini terkait pergumulan mereka di dalam keluarga, baik kebutuhan hari lepas hari, baik juga di dalam pekerjaan mereka, baik relasi satu dengan yang lain. Maka Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka tercerai berai, tetapi Engkau yang menyatukan mereka, supaya mereka terus melihat akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami di tempat ini. Biarlah gereja kami juga boleh menjadi saluran berkat di tempat kami berada dan dimanapun bagi jemaat-jemaat Tuhan juga yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, seruan kami serahkan di dalam kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat siang, Tuhan memberkati.